Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sarah Hoirinisa, jitu min Bandung, ana min Tarbiyatil Islamiyati fi marhalati tufulah mubakiroh fi fasli awal aljim bi Jamiatil Islamiyah Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan tentang 4 tipe orang tua dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada ayah yang soleh dan ibu yang kafir seperti Nabi Nuh dan istri. Yang kedua yaitu ada ayah yang kafir dengan ibu yang soleh yaitu seperti Fir'aun dan istrinya Asiyah. Yang ketiga yaitu keduanya sama-sama soleh dan soleha yaitu terdapat Nabi Ibrahim bersama istrinya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu terdapat keduanya kafir yaitu Abu Lahab dan istrinya. Yang pertama, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh bersama istrinya yang bernama Walihah. Di tengah perjuangan dakwahnya selama bertahun-tahun, Nabi Nuh tidak hanya menghadapi penolakan dari kaumnya, tapi juga kedurhakaan dari orang terdekatnya sendiri, istrinya Walihah. Meskipun sudah hidup bersama seorang nabi, Walihah justru menentang ajaran suaminya. Ia bahkan menyebarkan fitnah kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Ketika banjir besar datang sebagai azab dari Allah, Walihah tetap menolak naik ke bahtera penyelamat yang Allah perintahkan untuk dibangun. Dalam kisah ini, anak berada di posisi yang sulit, tapi Islam memberikan panduan yang jelas tetap berbakti kepada kedua orang tua, namun tidak boleh mengikuti perintah maksiat. Maknanya, jika ibu berbuat salah atau durhaka, anak tetap harus menghormati, tapi tidak mengikuti kesalahannya. Dan juga anak bisa mengambil contoh dari ayah yang soleh sebagai teladan utama. Yang bisa kita ambil juga yaitu keteguhan iman dan kesabaran dalam berdakwah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu Fir'aun dan istrinya. Fir'aun adalah sosok orang yang sombong dan keji, namun istrinya yang solehah dan penyayang. Asiyah merupakan wanita yang beriman dan tidak menyembah Fir'aun. Fir'aun adalah sosok raja Mesir yang kejam dan angkuh. Saat itu, Asiyah menyembunyikan keimanannya, sampai akhirnya Fir'aun mengetahui keimanan istrinya itu. Fir'aun sangat murka dan memerintahkan para pengawalnya untuk menyiksa Asiyah dengan melemparkan batu besar kepadanya. Asiyah pun tersenyum seraya berdoa kepada Allah agar dibangun istana di dalam surga. Sebelum batu itu terhempas ke atasnya, dengan kuasa Allah, Asiyah telah melihat istananya telah siap dibina di dalam surga. Anak biasanya meniru ibu atau ayahnya. Dalam kisah ini, jika ayah durhaka, maka ibu yang harus jadi panutan. Agar anak tidak kehilangan arah, Asiyah menjadi contoh bahwa istri solehah tetap bisa beriman walau hidup dengan suami yang durhaka. Yang ketiga yaitu Ibrahim dan istrinya. Ibrahim dan istrinya adalah sosok yang beriman kepada Allah, soleh dan solehah, serta penyabar. Suatu hari mereka mengunjungi Mesir. Seorang raja yang zalim tertarik kepada Siti Sarah dan berusaha mengambilnya. Untuk melindungi Sarah, Ibrahim menyebutnya sebagai saudaranya. Ketika raja mendekati Sarah, Allah melindunginya dengan raja mengalami kelumpuhan setiap kali mendekati Sarah. Raja menyadari kesalahannya dan meminta Sarah untuk berdoa agar dia pulih. Akhirnya membebaskan Sarah, bahkan memberinya seorang hamba sahaya bernama Hajar yang kemudian menjadi istri kedua Nabi Ibrahim. Anak yang tumbuh dalam bimbingan dua orang tua soleh akan memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik, rasa hormat dan kasih terhadap orang lain. Maknanya, orang tua yang soleh akan memastikan anaknya kuat secara iman dan akhlak. Yang keempat yaitu Abu Lahab dan istrinya. Keduanya yaitu sosok yang pendusta, sombong, dan juga pembenci dakwah Islam.
Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Istrinya bernama Ummu Jamil. Mereka berdua sangat membenci Rasulullah serta menentang ajarannya. Oleh karena itu, maka diturunkan surat Al-Ahzab. Ummu Jamil yang mendengar dirinya dan suaminya akan diazab di neraka melalui surat Al-Ahzab tersebut, ia marah dan bermaksud menemui Rasulullah dengan membawa batu. Di lain tempat, tampak Rasul sedang berbincang dengan Abu Bakar. Ummu Jamil datang ke tempat itu dan bertanya kepada Abu Bakar. Ummu Jamil yang tidak melihat Rasul langsung pergi. Abu Bakar heran dan bertanya kepada Rasul, mengapa ia tidak melihat Rasul? Rasul menjawab, karena Allah menutup pandangannya terhadapku. Kisah Abu Lahab dan istrinya mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling mendukung dalam ketaatan, bukan dalam dosa. Jika kedua orang tua sama-sama durhaka, maka anak harus tetap menjaga imannya agar tidak mengikuti jalan mereka.